Ya Fei berkata, Xiao Xuan, pemimpin sekte Xiao terdahulu, dimakamkan di wilayah sekte Gu. Mungkin saja salah satu potongan kitab transformasi api langit berada di sana. Sun Er membenarkannya, dan makam Xiao Xuan memang berada di wilayah sekte Gu miliknya. Ia bersedia membantu untuk pergi ke sana. Feng Xian menyuruh Xiao Yan mempelajari potongan kitab pertama yang sudah ia dapati. 萧炎哥哥额上的足纹， 你试一试。 Siapa sangka setelah berhasil menguasai teknik transformasi api langit dari kitab potongan pertama, kekuatan api surgawinya semakin besar. Itu terbukti di saat ia mencoba mengeluarkan api teratai hijau dan tiba-tiba apinya menjadi lebih besar. 又一个萧族人对抗魂殿了。 Di sana, Sun Er bertanya awal pertemuan Xiao Yan bersama Yi Xian. Xiao Yan bercerita, ia di saat dulu yang terluka parah, Yi Xian sebagai seorang tabib membantu menyembuhkan luka di tubuhnya. Suatu ketika, setelah diketahui Yi Xian adalah manusia yang terlahir memiliki racun, seluruh penduduk desa tempat tinggalnya berencana membunuh Yi Xian. Maka dari itu ia mati-matian melindunginya, sebab Yi Xian juga seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup. Lalu Sun Er kembali bertanya mengenai perasaan Xiao Yan kepada Yi Xian, sebab ia merasakan sebagai sesama wanita, Yi Xian seperti menyukainya. Xiao Yan lantas menjawab, Yi Xian adalah temannya saja. Wanita yang ia sukai hanyalah Sun Er, tidak ada wanita lain. Mendengarkan hal tersebut, Sun Er merasa senang dan tersenyum. 尽一切努力向伯父争取。 Sementara itu, tetua Mu sudah mengetahui Yao Chen, guru tua ini, mengirim Xiao Yan kepada Feng Xian untuk diajari jurus tempur sekaligus menyuruh Xiao Yan menaklukkan 3.000 api panas. Namun hal tersebut tidak berguna, sebab tetua Mu sudah memasukkan racun iblis ke dalam tubuh Xiao Yan, dan itu ia lakukan di saat pertarungannya melawan Xiao Yan tempo hari. Sekuat apapun Xiao Yan berlatih memperkuat dirinya sendiri, hal itu tidak berguna, sebab racun iblis akan menyebar dengan sangat cepat di tubuh Xiao Yan apabila ia menggunakan api surgawi. Dengan begitu, Xiao Yan akan mudah ia kendalikan. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja Yao Chen atau si guru tua ini sangat terkejut. 我在他身上种下了魔毒吧，他就会引火烧身自焚。木姑， Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kompetisi akan segera dimulai. Tempat diadakannya kompetisi itu berada di sebuah perguruan Menara Pil. 10 orang pemenang dari kompetisi ini berkesempatan untuk menaklukkan api 3.000 panas. Baru saja seluruh peserta dari berbagai kalangan berkumpul, salah satu murid dari sekte Xuan Ming, kita sebut saja namanya Reki, kedapatan membawa bubuk terlarang. Murid senior dari perguruan Menara Pil, tuan rumah kompetisi tersebut yang bernama Qiu Ling langsung menangkap basah dirinya sambil menunjukkan kepada seluruh peserta. Bukan merasa bersalah, Reki justru melawan untuk mengambil kembali bubuk terlarang miliknya. Qiu Ling tidak ambil diam dan segera melumpuhkannya. 他这是怎么了？ 这是你们玄冥宗独门的运毒，丹塔早已将此列为违禁之物。 Lalu ia memberikan peringatan siapapun yang berani membawa bubuk terlarang atau sejenisnya untuk bertindak curang di dalam kompetisi, maka akan didiskualifikasi. Dan ini peringatan pertama kepada Reki. Apabila masih diulangi lagi, ia akan dikeluarkan dari kompetisi. 这丘陵倒是个狠角色。 Kemudian, seluruh peserta berkumpul. Pemimpin perguruan Menara Pil bernama Kong Zi menyambut kedatangan mereka semua.
Ia pun menjelaskan kompetisi ini dibagi menjadi 2 babak. Yang pertama, peserta disuruh mengambil tanaman obat yang berada di hutan tempat yang sudah dipersiapkan. Tanaman obat level 6 ke atas maka berhak lanjut ke babak kedua. Dan di babak kedua, mereka akan disuruh untuk membuat pil obat dari tanaman yang telah mereka ambil. 10 peserta yang berhasil membuat pil obat level 6 ke atas maka berkesempatan untuk menaklukkan api 3000 panas. Kompetisi diadakan esok hari dan mereka dipinta untuk kembali ke penginapan yang sudah dipersiapkan. 哎呦，真是冤家路窄呀、原来是风雷阁的小妖女。谁是小妖女啊？小野，你 Setelah itu, Feng Xian mengobrol 4 mata dengan Kongzi. Yang intinya, Feng Xian bertanya apakah benar api 3000 panas sebelumnya milik klan naga kuno. Dan apabila rumor itu benar, maka bisa dipastikan untuk menaklukkan api tersebut membutuhkan segel naga. Kongzi mencoba menjelaskan rumor itu adalah palsu. Untuk menaklukkan api 3000 panas tidak membutuhkan segel naga. Hanya 10 peserta pemenang dari kompetisi ini sudah cukup dalam menaklukkan api 3000 panas. Feng Xian mencoba memperingatinya kalau sekte Aula Jiwa juga menginginkan api tersebut. Sebelum itu terjadi, ia ingin Kongzi mempermudah jalan Xiaoyan untuk mendapatkannya. Sebab Xiaoyan ditugaskan oleh Yao Chen, si guru tua, untuk mendapatkan api 3000 panas supaya bisa melawan sekte Aula Jiwa. Sontak, Kongzi sangat terkejut karena yang ia tahu Yao Chen sudah lama mati. Feng Xian tidak bisa menceritakannya secara detail. Namun yang pasti Yao Chen masih hidup dan saat ini sudah disandera oleh tetuamu sekte Aula Jiwa. Sayangnya, Kongzi tidak bisa membantu. Berhasil atau tidaknya mendapatkan api 3000 panas tergantung kehebatan Xiaoyan itu sendiri. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke hutan yang sudah dipersiapkan dan mulai mencari tanaman obat yang terbaik. Tanpa sengaja, Yi Xian menemukan tusuk rambut milik King Er. Melihat itu, King Xuan segera mencari keberadaannya. 青儿的簪子，怎么了？出事了！ 青儿， Setelah menemukannya, terlihat King Er seperti terkena ilusi dan melihat King Xuan layaknya pasukan sekte Aula Jiwa. Ia pun ketakutan. Setelah mengetahui penyebabnya berasal dari kupu-kupu ilusi di sana, King Xuan segera menepisnya. Namun sayang, kupu-kupu tersebut justru berpindah dan menghinggap ke badan Xiaoyan. Alhasil ia pun melihat Yi Xian sebagai Sun Er dan segera memeluknya karena rindu sudah lama tidak bertemu. Awalnya, Yi Xian merasa senang diperlakukan seperti itu. Namun setelah mengetahui Xiaoyan terkena ilusi dari kupu-kupu tersebut dan menganggap dirinya sebagai Sun Er, ia pun langsung kecewa. 你被幻蝶迷了心智， 刚才多亏你克制了幻蝶，我们赶紧走。 Akhirnya peserta satu persatu kembali ke Menara Pil, menyerahkan tanaman obat yang mereka dapati. Tentu saja Xiaoyan bersama Yi Xian lulus dan berhasil maju ke babak berikutnya. Begitu juga dengan King Er bersama King Xuan. 准予入围。 不行了。 Di malam hari, salah satu murid dari sekte Xuan Ming mengikuti seseorang dari perguruan Menara Pil, sedang bersama dengan tetuamu sekte Aula Jiwa. Namun sayang keberadaannya ketahuan dan langsung dibunuh. 你自己处理好。 放心吧，给自己添麻烦的。 Setelah itu, murid yang tewas terbunuh dibawa kembali ke penginapan. Dari kejauhan, Xiaoyan tak sengaja melihat itu. Karena penasaran, ia pun juga masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya, ia melihat murid sekte Xuan Ming sudah tidak bernyawa. Terlebih lagi ada bekas di lehernya. Xiaoyan menduga pembunuhnya adalah Qiu Ling, murid senior dari perguruan Menara Pil.
Dengan segera ia kembali untuk menceritakan apa yang sudah ia temukan dan mengajak mereka untuk segera menyelidikinya. Mereka pun mengikuti Qiu Ling dari belakang untuk mengetahui kemana ia akan pergi. Namun tiba-tiba Qiu Ling menghilang begitu saja. Merasa ada yang aneh dengan tembok tersebut, Xiao Yan berusaha membukanya. Dan ternyata benar, tembok itu terdapat jalan rahasia. Namun sayang, ia masuk sendirian, sedangkan kedua temannya masih berada di luar. Di sanalah Xiao Yan tak sengaja melihat Tetua Mu sedang bersama dengan seseorang yang diduga orang tersebut adalah Qiu Ling yang diam-diam bekerja sama dengan sekte Aula Jiwa. Karena keberadaannya ketahuan, Tetua Mu langsung menyerang sehingga Xiao Yan pingsan di tempat. Singkat cerita, Xiao Yan telah tersadar dan telah kembali ke penginapan. Di sana Kongzi mengaku menemukannya tergeletak pingsan di tanah. Tidak hanya itu, ia juga berkata, penyebab Xiao Yan bisa pingsan karena diserang oleh murid sekte Xuanming. Oleh sebab itu, Kongzi sebagai pemimpin perguruan Menara Pil akan mengeliminasi seluruh murid dari sekte Xuanming yang telah menyebabkan Xiao Yan menjadi seperti ini. Di sana Xiao Yan yang sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya memilih diam dan pura-pura lemah. Setelah itu ia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Feng Xian. Kalau ia tak sengaja masuk ke dalam penginapan dan menemukan murid sekte Xuanming sudah tewas dibunuh oleh Qiu Ling. Lalu ia mengikuti Qiu Ling masuk ke dalam ruangan rahasia dan melihat ia bekerja sama dengan Tetua Mu dari sekte Aula Jiwa. Ia bisa pingsan karena diserang secara mendadak oleh Tetua Mu. Mendengarkan itu semua, Feng Xian meminta mereka untuk tidak bertindak gegabah dan harus segera mengungkap kejahatan Qiu Ling. Karena bisa jadi Qiu Ling membantu Tetua Mu untuk mendapatkan api 3000 panas. Keesokan harinya babak kedua kompetisi diadakan. Semua peserta dipinta membuat pil obat sesuai dengan tanaman obat yang sudah mereka ambil sebelumnya. Setelah itu, satu persatu dari mereka maju ke depan menunjukkan pil obat yang berhasil mereka buat.穆青鸾、齐品、幸运阁、小医仙。孟青儿、齐品。你也不怎么样嘛，我看是难喽。小眼闭上，小眼闭上。 Terlihat banyak peserta yang tersingkir, sehingga menyisakan Xiao Yan bersama Qiu Ling masih berduel untuk membuat pil obat level tertinggi. Di sana Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya dan berakhir ia berhasil membuat pil obat level 8 yang sangat tinggi. Sedangkan Qiu Ling gagal membuatnya sehingga Xiao Yan menduduki peringkat pertama dalam kompetisi tersebut, mengalahkan Qiu Ling yang berasal dari perguruan Menara Pil itu sendiri. Di sana Qiu Ling meminta maaf karena gagal membawa perguruan Menara Pil lulus kompetisi. Kongzi tidak menyalahkannya. Xiao Yan lalu membeberkan masalah tadi malam dan menuduh Qiu Ling sudah membunuh murid sekte Xuanming dan bekerja sama dengan sekte Aula Jiwa tadi malam. Sebagai bukti, tungku wadah yang digunakannya untuk membuat pil terdapat bubuk terlarang yang dimiliki oleh murid sekte Xuanming. Awalnya Qiu Ling menyangkal tuduhan tersebut, namun setelah diperiksa ternyata benar. Tungku tersebut berisikan bubuk terlarang milik murid sekte Xuanming yang terbunuh tadi malam. Qiu Ling merasa tidak percaya. Ia pun teringat tadi malam tungku tersebut diberikan langsung oleh guru Kongzi kepadanya untuk dipakai dalam membuat pil. Melihat itu, Kongzi menjadi sangat marah dan memenjarakannya terlebih dahulu. Dan nanti ia akan memikirkan hukuman apa yang pantas untuknya. 师尊，弟子绝没有变。秋灵啊，
竟然干出此等丑事！ Setelah itu, Feng Xian kembali bertanya apakah untuk menaklukkan api 3000 panas memerlukan segel naga atau tidak. Tetap saja, Kongzi tidak menjawab dan berkata itu hanyalah rumor belaka dan mereka tidak perlu menggunakan segel naga. Jelas perkataannya tidak dipercayai oleh Feng Xian dan menyangka Kongzi seperti menyembunyikan sebuah rahasia. Sebab menurutnya tidak mungkin 10 peserta yang lulus kompetisi mampu menaklukkan api 3000 panas tanpa segel naga. 萧炎应该得到3000焰炎火，明日星域即将大，只能凭他自己的本事了。 Sedangkan mereka membahas segel naga tersebut dan mempercayai untuk menaklukkan api 3000 panas memerlukan segel itu. Xiao Yan memintanya untuk tidak usah khawatir sebab naga kuno merupakan temannya. Di sana King Xuan tentu saja tidak percaya. Lalu Xiao Yan membawanya untuk memanggil si naga kuno menggunakan gelang tersebut. Tiba-tiba Ziyan datang ke sana dan dirinya lah naga kuno tersebut. 萧炎，你行不行？哎，你们看什么呢？子言，紫妍就是龙族啊！哎，紫妍， Namun sayang, setelah Xiao Yan bertanya mengenai segel naga, Ziyan tidak tahu mengenai segel tersebut. Meskipun ia adalah keturunan naga kuno, namun ia mengaku tidak memiliki segel naga. Ketiga murid perguruan Menara Pil hendak balas dendam kepada Xiao Yan karena menyebabkan Qiu Ling senior mereka di penjara. Mereka pun pergi ke penginapan Xiao Yan dan mengajaknya pergi dengan alasan pemimpin perguruan Menara Pil memanggilnya. 他们到底在哪儿？真的是风尊者叫你们来的？ Di perjalanan, tentu saja Xiao Yan sudah tahu ini hanyalah tipuan belaka. Ketiga murid itu pun menyerangnya, namun dengan mudah dilumpuhkan oleh Xiao Yan. Tiba-tiba Qiu Ling datang membawanya pergi. 换身！你们究竟是？走！ Melihatnya keluar dari penjara, membuat Xiao Yan terkejut. Ternyata Qiu Ling ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan mengaku ia tidak membunuh ataupun bekerja sama dengan sekte Aula Jiwa. Saat itu, ia kembali memergoki murid sekte Xuan Ming sedang menjual bubuk terlarang ke beberapa peserta. Di sanalah ia mendapati kebenaran. Murid itu berkata, pemimpin perguruan Menara Pil, yaitu Guru Kongzi, sudah bekerja sama dengan sekte Aula Jiwa. Awalnya, Qiu Ling tidak percaya, namun setelah itu ia mendapatkan kabar murid tersebut tewas dibunuh. Kemudian, tungku untuk membuat pil yang ia gunakan itu diberikan langsung oleh Kongzi kepadanya. Bisa dipastikan, Kongzi, gurunya tersebut yang telah memasukkan sendiri bubuk terlarang untuk menjebaknya, agar seolah-olah ia sebagai pembunuh dan bekerja sama dengan sekte Aula Jiwa. Lalu, di waktu Xiao Yan pingsan, gurunya juga yang memerintahkan ia membawanya kembali ke penginapan dan memaksanya untuk berbohong. Apabila semua orang bertanya, ia harus menjawab Xiao Yan menjadi pingsan akibat diserang oleh murid sekte Xuan Ming. Setelah mendengarkan itu semua, Xiao Yan menyadari sudah terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua. 我很想推开那扇门，看看背后到底有什么。我现在想让你替我推开那扇门。 我的师尊到底是怎么？ Lalu mereka pun kembali dan menemukan King Xuan bersama Yi Xian sudah pingsan di tempat. Terlebih lagi, Ziyan tiba-tiba menghilang dari sana. 子言他钱妹妹被他们抓走了，可恶！ Setelah mereka berdua sadar, King Xuan berkata beberapa murid perguruan Menara Pil tiba-tiba menyerang dan menculik Ziyan. Xiao Yan menyadari penculiknya adalah Kongzi karena Kongzi sudah mengetahui Ziyan merupakan keturunan naga kuno yang kemungkinan besar menyimpan segel naga untuk menaklukkan api 3000 panas. Apabila Kongzi bekerja sama dengan sekte Aula Jiwa, bisa dipastikan api 3000 panas akan jatuh ke tangan tetuamu. Terlihat tetuamu sedang memberikan energi kepada seorang wanita yang merupakan almarhum istrinya Kongzi yang ingin ia hidupkan kembali.
Inilah alasan ia meminta bantuan sekte Aula Jiwa sebab ia ingin tetua Mu menghidupkan kembali istrinya. Sebagai imbalan, Kongzi membantu tetua Mu mendapatkan api 3000 panas. 这是你最后的机会，不能让你想要的人回来，看你自己了。